Salam, kita berjumpa lagi. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang ada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus senantiasa hidup di dalam jaminan pemeliharaannya, sehingga tidak pernah ada sehari pun lewat tanpa mengucap syukur kepada Dia. Oleh karena itu, cara hidup kita adalah selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita setiap hari, dalam segala keadaan. Sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Mengapa demikian? Karena yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita dalam keseharian hidup kita adalah damai sejahteranya. Karena itu setiap orang yang ada di dalam persekutuan dengan Dia selalu bersukacita dan selalu mengucap syukur kepadanya. Dan pada hari ini, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 15, berbicara tentang pemimpin utama gereja dan tugasnya. Pemimpin utama gereja dan tugasnya. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 4, 11 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami akan belajar firman-Mu. Kami ingin berbicara didasarkan firman Tuhan, yaitu tentang pemimpin-pemimpin utama gereja yang adalah anugerah-Mu. Berkatilah kami supaya kami mengerti, dan masing-masing dari setiap anggota gereja dan pemimpin gereja hidup sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan beri bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca Efesus pasal 4, 11 sampai dengan yang ke-15. Didasarkan pada ayat ini sekurang-kurangnya ada 3 hal penting. Yang pertama adalah Tuhan Yesus yang memberikan kepada gerejanya pemimpin utama di dalam gereja. Yang kedua, tugas pemimpin utama gereja adalah untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Yang ketiga, tugas pemimpin gereja adalah melengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Kristus yang menganugerahkan kepada gerejanya pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan oleh gerejanya. Pemimpin-pemimpin yang dimaksud telah disebutkan di sini, diantaranya adalah rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Tuhan Yesus Kristuslah yang menganugerahkan dan memberikan kepada gerejanya para pemimpin utama gereja, para rasul, para nabi, para pemberita Injil, para gembala, dan juga para guru. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering gereja mengalami kesulitan oleh karena jumlah anggota gereja begitu banyak, pertambahan anggota gereja begitu banyak, tetapi kebutuhan akan pemimpin itu sangat terbatas. Tetapi keberadaan pemimpin itu sangat terbatas. Jikalau situasi kondisi yang demikian terjadi dalam gereja kita, dalam Injil Matius pasal yang ke-9, 37, 38, di sana dikatakan, tuan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan. Jikalau terjadi krisis pekerja SDM di dalam gereja untuk melaksanakan layanan dalam kehidupan gereja, di sini katakan, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuan. Siapakah Tuhan atas gereja? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jikalau gereja mengalami krisis, kebutuhan akan tenaga pelayan atau pemimpin utama gereja, maka hendaklah seluruh anggota gereja bersatu meminta kepada Tuhan yang mempunyai tuan, meminta kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau semua tuan dan juga pekerjaan untuk tuan itu berasal daripadanya, maka
yang harus terjadi di antara kita, sikap kita terhadap semua pekerja-pekerja untuk Tuhan adalah kita harus sungguh-sungguh menghargai dan menghormati dan juga menempatkan mereka pada posisi yang semestinya dalam kehidupan gereja. Mengapa? Karena pekerja untuk Tuhan itu adalah hasil dari doa kita. Tuhan yang memberikan. Tuhan yang memberikan. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menghormati dan menghargai? Oleh karena setiap pekerja dibutuhkan untuk Tuhan. Jadi tidak ada pekerja-pekerja gereja yang tidak diperlukan dan dibutuhkan. Tidak ada pemimpin gereja yang tidak dibutuhkan dan diperlukan. Semua diperlukan adalah untuk kepentingan gereja. Dan dikatakan bahwa ialah yang memberikan pekerja-pekerja untuk Tuhan. Ialah yang memberikan kepada gerejanya para rasul. Ialah yang memberikan kepada gerejanya para nabi. Ialah yang memberikan pada gerejanya para pemberita-pemberita Injil. Dialah yang memberikan kepada gerejanya gembala-gembala. Dialah yang memberikan kepada gerejanya para guru-guru. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua anggota gereja, hendaklah kita memiliki rasa hormat kepada para pemimpin utama gereja. Jangan sekali-kali ada di antara kita, anggota gereja, yang tidak menghormati terhadap para pemimpin utama gereja. Baik itu gembala, baik itu pengajar, baik itu pemberita Injil, baik itu rasul maupun nabi. Mengapa? Karena tidak ada seorang pekerja pun yang tidak datang daripada Tuhan. Semua pekerja itu datang dari Tuhan. Tuhan yang mengirimkannya. Tuhan yang mengirimkan gembala bagi saudara-saudara sebagai gembala Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti. Tuhan yang mengirimkan pendeta sebagai pendeta Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti. Oleh karena itu, jangan pernah tidak ada rasa hormat terhadap pemimpin utama gereja. Kita tidak akan berhadapan dengan pemimpin itu sendiri, tetapi kita akan berhadapan dengan Tuhan yang mengirimkan gembala sidang untuk gereja ini. Jadi jangan pernah sekali-kali kita berbuat semena-mena atau main-main dengan seorang gembala sidang atau seorang pendeta. Siapapun yang akan menjadi pendeta dan gembala sidang, saudara, ia adalah datang dari Tuhan Yesus Kristus karena gereja ini membutuhkannya. Kemudian yang kedua, apa tugas dari para pemimpin utama gereja? Di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa keberadaan mereka ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi keberadaan pemimpin utama gereja adalah untuk memperlengkapi semua orang kudus, semua anggota gereja untuk pekerjaan pelayanan. Mengapa ini penting? Sebab begini ya, setiap orang percaya dianugerahkan oleh Tuhan kasih karunia. Karunia untuk turut serta ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Tetapi tidak serta-merta bahwa orang itu langsung ahli, langsung terampil, langsung mempunyai kesanggupan yang sangat luar biasa untuk melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan itu. Mereka perlu dididik, mereka perlu diajar, mereka perlu dilatih, mereka perlu dibimbing, mereka perlu didampingi. Oleh karena itu Tuhan menganugerahkan kepada gerejanya pemimpin-pemimpin utama untuk melatih, untuk mendidik, untuk mengajar, untuk mendisiplin, untuk mengarahkan, untuk memberikan tugas-tugas supaya mereka dapat turut serta ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Jadi keberadaan Bapak, Ibu, dan saudaraku, pemimpin utama di dalam gereja adalah untuk melatih para anggota gereja agar mereka dapat ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di dalam gereja. Nah, apapun posisi pemimpin di dalam gereja, siapapun yang jadi pemimpin dalam kehidupan gereja, siapapun yang menjadi pengurus dalam gereja sebagai pimpinan, mereka mendapatkan tugas untuk melatih semua anggotanya bagaimana supaya mereka dapat turut serta ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan, melengkapi orang-orang percaya untuk melayani. Kemudian yang ketiga, di sini dijelaskan juga tugas pemimpin utama gereja adalah bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau semua anggota gereja memiliki kecakapan, memiliki keterampilan, memiliki kesanggupan, memiliki kemampuan untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan, maka mereka semua pasti akan dapat menjadi satu kesatuan SDM yang menumbuh kembangkan gereja. Di sini dikatakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Setiap anggota gereja harus dilatih, harus dilengkapi, harus dibekali supaya mereka mempunyai kapasitas, kemampuan, dan kompetensi untuk melaksanakan bagiannya, tugasnya dalam kehidupan gereja. Sehingga gereja ditopang oleh karena kesanggupan, keterampilan, kemauan, dedikasi, dan komitmen dari setiap anggota gereja. Untuk sampai ke tingkat itu, mereka setiap anggota gereja harus dilatih,
dididik, dibimbing, diajari, didampingi, dan diberikan kepercayaan, dievaluasi, diberikan orientasi, sehingga mereka semua dapat melakukan tugas-tugas pelayanannya dengan benar. Dan jikalau setiap anggota gereja melakukan tugas pelayanannya dengan benar, maka mereka menopang bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Lalu juga mengapa mereka perlu pengajaran, mengapa mereka perlu dididik, mengapa mereka perlu dibekali. Dikatakan di sini, setiap pemimpin utama gereja harus mempunyai tujuan bagaimana supaya anggota gereja tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Supaya setiap anggota gereja mempunyai keyakinan yang kukuh, berdiri di atas dasar iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, salah satu kurikulum terpenting dalam membangun kehidupan bergereja bagi seluruh anggota gereja oleh para pemimpin gereja adalah pengenalan akan Yesus Kristus. Supaya setiap anggota gereja mencapai kesatuan iman, pengenalan akan Yesus Kristus, kedewasaan penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika setiap anggota gereja mempunyai pengenalan yang penuh kepada Yesus Kristus, maka mereka tidak akan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Kalau setiap anggota gereja mempunyai keyakinan yang kukuh, mempunyai dedikasi dan komitmen yang kuat dalam melaksanakan pelayanan, maka gereja menjadi bangunan yang kokoh dan kuat sebagai gereja yang siap bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak dan karya Allah melalui Rohul Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Yesus Kristus yang telah memberikan rasul-rasul, Yesus Kristus yang memberikan nabi-nabi, Yesus Kristus yang memberikan pemberita-pemberita Injil, Yesus Kristus yang memberikan gembala-gembala, Yesus Kristus juga yang memberikan pengajar-pengajar yang menjadi pemimpin utama di dalam kehidupan gereja. Siapapun yang menjadi atau menduduki jabatan kepemimpinan gereja, mereka bertanggung jawab melengkapi setiap orang percaya untuk melayani. Siapapun yang mendapatkan menduduki jabatan pimpinan gereja, mereka juga bertanggung jawab untuk membangun tubuh Kristus, melengkapi setiap orang percaya untuk membangun tubuh Kristus, untuk melayani, sehingga pada gilirannya mereka juga akan meneruskan kepemimpinan kepada generasi selanjutnya. Setiap pemimpin gereja berbatas waktu masa jabatannya, dan juga dibatasi oleh usia hidup di dalam dunia. Oleh karena itu, pelatihan menjadi salah satu cara bagi gereja untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. Jikalau semua pemimpin utama gereja melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar, maka gereja tidak akan pernah kehilangan pemimpin. Maka gereja akan mengalami proses regenerasi yang sehat. Maka gereja siap menyongsong masa depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena hari ini Engkau telah mengajar kepada kami hal yang esensial dalam kehidupan bergereja, berkenaan dengan pemimpin utama gereja, berkenaan dengan pembangunan tubuh Kristus, berkenaan dengan tugas melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, berkenaan dengan bagaimana gereja kukuh berdiri di atas dasar iman yang kuat, sehingga tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini menempatkan kami pada posisi yang tepat dalam kami menjalani kehidupan kami sewaktu-waktu, sehari-hari dalam kehidupan bergereja. Diberkatilah semua anggota gereja Baptis Indonesia Setia Bakti, biarlah mereka berlaku benar di dalam kehidupan bergereja sebagaimana pengajaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.